Bergabung kembali di channel saya. Semoga kalian sehat semua, bergembira semua dari ini, sukacita dan sukses selalu ya. Hari ini akan saya prediksi untuk mencari tahu bagaimanakah kejiwaannya Pak Yosef, Yoris, Bu Mimin, dan Danung. 4 orang yang dijadikan saksi kunci di dalam perkara ibu anak di Subang ya guys. Yang pertama ini saya akan lihat bagaimanakah kondisi kejiwaannya Pak Yosef untuk saat ini. Ada simbol komunikasi dengan yang di atas, dengan Tuhan. Kemudian di sini ada simbol sumber ketenggelam. Kemudian di sini ada simbol kreasi, berusaha. Dan di sini ada simbol blessing. Semoga ada pemberkatan. Dan di sini ada simbol purifikasi, pembenaran atau pemurnian. Ada simbol enlightenment, pencerahan. Kemudian di sini ada simbol fight, keyakinan. Ada simbol destiny, nasib. Ada simbol kreasi, jadi kreasinya ada 2 keluar ini. Di baris pertama ada kreasi, baris kedua juga ada kreasi. Kemudian di sini ada simbol love, puji syukur. Ada simbol semacam pergerakan yang ada hubungannya dengan perasaan. Ada simbol ini guys, sukacita di sini yang Pak Yosef ini. Kemudian di sini ada simbol memulai. Ada simbol impian. Ada simbol pertempuran. Jadi seperti ini ya perasaannya Pak Yosef untuk saat ini, kan sudah menjelang mau diumumkan. Kayaknya sih seperti itu. Semoga tidak di PHP-in kita ya. Di sini ada simbol komunikasi yang artinya Pak Yosef untuk saat ini lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Curhatnya kepada Tuhan untuk saat ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mungkin dia merasa terpuruk untuk saat ini. Ada simbol sumber tenggelam dengan perkara ini, merasa terpuruk dengan kondisi saat ini. Dia berusaha untuk komunikasi kepada Tuhan, kenapa nasib saya seperti ini, apa yang saya harus lakukan, seperti itu ya. Kemudian di sini tetap semangat untuk berusaha, yang dilambangkan ini kreasi, tetap semangat untuk berusaha, dan dia berharap ada pemberkatan di dalam hidupnya dan ada pemurnian kembali ya. Pemurnian kembali ini bisa dikatakan kalau salah ya dibetulkan jalannya, seperti itu. Jadi dia berharap ada pemurnian kembali di dalam hidupnya, ada pemberkatan untuk hidupnya, dan dia tetap berusaha untuk semangat, untuk kuat dalam menghadapi hal ini. Walaupun kondisinya bisa dikatakan tenggelam dalam kondisi yang seperti ini, semacam depresi ya. Kejiwaannya mengalami depresi, tapi berusaha semangat untuk tetap menghadapi permasalahan yang di depan mata ini. Kemudian di baris kedua ini ada simbol enlightenment. Enlightenment ini ada hubungannya dengan komunikasi pada yang di atas, pencerahan. Dia berusaha untuk mencari pencerahan agar kehidupannya bisa lebih tenang tentunya ya. Ada simbol fight, keyakinan, dan ada simbol destiny, nasib ya. Dia memasrahkan nasibnya untuk saat ini, pasrah apa yang akan terjadi, pasrah. Walaupun dia berusaha ada semacam kedamaian di dalam hidupnya. Jadi dia berusaha untuk tidak terlibat atau tidak menjadi tersangka di dalam hal ini. Dia sudah berusaha untuk itu, untuk bisa tidak sampai dijadikan tersangka yang dilambangkan love ini. Dan ada simbol kreasi, tapi dia lebih ke arah pasrah hidupnya walaupun sudah berusaha ya. Jadi ada enlightenment, pencerahan, terus keyakinan, destiny, nasib, berusaha, dan harapannya ada kedamaian di dalam hidupnya ya, seperti itu. Kemudian di baris keempat ini ada simbol cangkir. Simbol cangkir ini sebenarnya artinya hampir sama dengan simbol love ini, puji syukur, gratitude, yang artinya
ada pergerakan di mana ke arah yang lebih bagus. Terus di sini ada simbol bersulang, sukacita. Ini dia berharap bisa memulai sebuah kehidupan kembali. Impiannya seperti itu, tapi yang terjadi kenyataannya ada semacam silang pendapat, pertentangan dan lain sebagainya. Jadi mengalami depresi berat, tapi dia berusaha kuat untuk menghadapi ini dan pasrah kepada nasibnya. Untuk Pak Yosef seperti itu. Kemudian sekarang untuk Yorisnya, bagaimanakah kondisi kejiwaannya? Ada simbol purifikasi. Di Pak Yosef keluar purifikasi, di kartunya Yoris juga keluar pemurnian. Kalau salah ya harus dibetulkan semacam itu. Kemudian di sini ada simbol stillness, keheningan. Selanjutnya ada simbol new beginning, memulai kehidupan baru. Emergency, darurat, keadaan darurat. Kemudian di sini ada simbol insting, naluri. Ada simbol enlightenment, pencerahan. Kartunya Pak Yosef juga keluar itu tadi. Kemudian di sini ada simbol quiz. Quiz yang artinya pertanyaan, tentunya mencari sebuah jawaban. Kartu yang nomor 3 di sini ada simbol dissipating, penghamburan energi. Grief, duka cita di sini, guys. Ada simbol complain, protes atas kesedihan yang dialaminya. Ada simbol berpikir yang terbalik. Jadi jangan melihat dari sudut pandangnya, cobalah berpikir dari sudut pandang yang lainnya, seperti itu artinya. Kemudian di sini ada pihak ketiga. Ada melihat kondisi yang ada. Ada simbol dia bisa mewujudkan apa yang diharapkan sebenarnya. Ada simbol keberlimpahan dalam hidupnya. Ada purifikasi yang artinya pemurnian. Jadi mungkin kalau selama ini hidupnya bisa dikatakan kurang benar, dia sudah memulai untuk berjalan ke arah yang benar. Kemudian ada stillness, kesendirian, keheningan. Dia bisa dikatakan ya depresi ya. Dia lebih suka menyendiri dikarenakan apa yang sudah terjadi. Kemudian dia berusaha untuk memulai kehidupan yang baru. New beginning, memulai kehidupan yang baru. Walaupun di sini ada emergency, kondisi bahaya. Dan ada simbol insting, naluri. Jadi seperti ini kondisinya, bisa dikatakan dia lebih suka menyendiri untuk saat ini. Dikarenakan apa yang sudah terjadi dan dia sudah mempunyai keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Walaupun bisa dikatakan kehidupan yang baru ini nanti dia belum tahu harus bagaimana. Apalagi di sini ada simbol emergency, kondisi darurat, kondisi bahaya untuk saat ini yang sedang dialami Yoris ini. Kemudian di sini disarankan untuk mempertimbangkan kembali keinginannya untuk memulai kehidupan yang baru ini. Ya, seperti itu. Terus kartu yang baris kedua ada Enlightenment. Enlightenment ini ada hubungannya dengan stillness, keheningan, kesendirian, di mana dia berusaha mencari pencerahan di sini untuk mendapatkan sebuah jawaban di mana kehidupan yang tenang ini bagaimana, saya harus bagaimana dalam hidup. Karena kondisinya saat ini kan juga depresi. Tapi bisa dikatakan itu hanya pembuangan waktu, buang-buang energi. Nggak tahu ya ini kenapa keluar. Apa yang dilakukan Yoris ini dikatakan itu buang-buang energi. Buang-buang energi karena di sini ada simbol duka cita, kesedihan. Kesedihan. Seorang wanita menggendong mayat anjing, yang artinya dia sangat bersedih sekali dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dialami di dalam kehidupannya ini. Makanya dia ada komplain dalam hidupnya. Kenapa kok bisa sampai terjadi? Kenapa dan kenapa seperti ini? Ya. Kemudian di sini ada simbol seseorang terbalik, yang artinya cobalah berpikir yang dari sudut pandang yang lainnya, jangan terlalu berpikir daripada apa yang dipikirkannya. Jadi wawasan itu harus diperluas, jangan berpikir
seperti apa yang dipikirkan. Cobalah untuk berpikir dari sudut pandang orang lain seperti itu ya. Kemudian di sini ada simbol 3 orang yang artinya Yoris ini butuh semacam pendamping yang bisa memberi ketenangan di dalam hidupnya. Karena kondisinya saat ini kurang bagus karena dia selalu deg-degan mendengar kabar yang akan didapatnya dari pengumuman pihak kepolisian, tentunya deg-degan juga. Dan sebenarnya dia bisa mewujudkan apa yang diharapkan, yang artinya dia bisa membuat hidupnya ini lebih baik lagi, kejiwaannya lebih baik lagi sebenarnya. Apalagi di sini ada simbol kemandirian, yang artinya sebenarnya dia ini harusnya bisa kuat menghadapi hal ini, harusnya bisa kuat, ya, harusnya bisa kuat. Walaupun deg-degan juga untuk mendengar pengumuman nanti. Karena 4 ini kan saksi kunci ya, 4 orang ini saksi kunci termasuk Yoris ini. Jadi bagaimanapun peluangnya menjadi tersangka itu juga ada. Dari ke-4 orang ini peluangnya menjadi tersangka itu ada. Jadi ya bagaimanapun juga deg-degan juga hatinya. Ya. Akhirnya kita beralih ke saksi kunci Danu. Bagaimanakah kondisi kejiwaannya saat ini? Ada simbol vigilance, tidak aman. Kemudian di sini ada simbol sinergi, keselarasan. Ada simbol ancient healing wisdom, kebijaksanaan. Ada simbol purifikasi. Purifikasi ini selalu keluar di Pak Yosef, Pak Yoris, dengan Danu ini keluar. Jadi yang salah itu harus dibenarkan. Yang namanya kejadian selalu ada sebabnya, makanya sebabnya ini harus dibetulkan kalau salah. Aktivasi, mengaktifkan. Ada simbol mistik, keluar mistiknya. Ada simbol self-worth, harga diri. Ada simbol discovery, penemuan. Ada simbol gratitude, ini juga keluar di kartunya Pak Yosef. Berharap ada semacam kedamaian, puji syukur. Kemudian di sini ada simbol renewal, perubahan hidup. Ada simbol kemandirian. Ada simbol beban yang berat, dia semacam depresi juga. Jadi Pak Yoris, Pak Yosef, Danu mengalami depresi. Kemudian di sini ada semacam pergerakan. Ada simbol sukacita di sini. Ada simbol bersulang, bagus ya. Jadi guys, untuk kartunya Danu ini kondisinya masih belum aman, tapi dia sudah berusaha untuk menyikapi kondisi-kondisi yang ada ini dengan bagus dan berusaha untuk meluruskan kembali kehidupannya, walaupun saat ini dia diterjang oleh pemberitaan-pemberitaan yang begitu keras karena putung rokok yang ada di TKP, ada DNA-nya Danu, dan itu membuat Danu merasa terpojokkan dalam hal ini, apalagi waktu ada anjing dia digonggong dan digigit ya. Jadi agak-agak ada kondisi yang kurang bagus tentunya. Di sini ada simbol mistik. Mistik ini roh ya, hal gaib. Ada hubungannya dengan self-worth, harga diri. Jadi dia berusaha untuk bisa menyikapi hal ini dengan bagus dan berharap ada gratitude, ada kondisi yang lebih bagus nantinya. Dan di sini bisa dikatakan kondisi kejiwaannya si Danu ini tidak begitu terpuruk berat, dikarenakan di sini ada simbol sukacita ini ya. Jadi untuk Danu ini memang kondisinya depresi juga, yang namanya orang sebagai saksi kunci, apalagi kasusnya disorot oleh media massa, oleh masyarakat, mau bagaimanapun dia juga merasa terpojokkan dengan bukti-bukti yang ada dan dengan komen-komen dari publik. Akhirnya dia merasa terbebani juga dengan permasalahan ini, tapi pada akhirnya dia kondisi kejiwaannya bisa dikatakan pada akhirnya dia bisa memulihkan kondisi kejiwaannya dari yang terburuk menjadi ke lebih baik lagi ya. Ini untuk kondisi Danu, jadi tidak separah kondisinya Yoris untuk Danu ini dan kondisinya Pak Yosef. Kemudian untuk Bu Miminnya bagaimana? Kondisi kejiwaannya Bu Mimin. Ada simbol promise, berjanjilah. Ada simbol new beginning, memulai kehidupan yang baru.
Kemudian di sini ada simbol wake up call, terbangunkan. Dan di sini ada simbol harmoni. Ada simbol quit, kesalahan. Ada simbol discovery, penemuan. Ada simbol complaint. Ada simbol trickery, tipu daya. Ada simbol passion, semangat. Ada simbol bersulang di sini. Ada simbol impian. Ada simbol pertumbuhan yang lamban. Ada simbol semacam kemenangan setelah berjuang. Ada simbol perubahan yang begitu cepat. Jadi artinya seperti ini. Ada simbol promise. Dengan kejadian seperti ini, Ibu Mimin berusaha untuk memulai kehidupannya yang lebih baik. Ada simbol new beginning, promise, wake up call, terbangunkan. Setelah kejadian seperti ini, mungkin Bu Mimin akan berusaha untuk hidup lebih mandiri lagi daripada sebelumnya. Ya, jadi ada tumbuh kesadaran untuk hidup lebih mandiri di dalam kehidupannya nantinya setelah kejadian-kejadian ini. Di sini ada simbol kesalahan, discovery, penemuan, complaint, tipu daya, dan passion. Yang artinya kondisinya Bu Mimin ini juga serba salah di sini. Dia merasa serba salah karena adanya kejadian anak dan ibu di Subang itu tadi. Makanya di sini dia berusaha komplain akan keadaan seperti ini. Jangan jadikan saya sebagai korban, semacam itu. Jangan korbankan saya. Tapi dia semangat untuk melakukan usaha-usaha untuk menunjukkan atau membela dirinya jika nggak terlibat. Kemudian di baris ketiga ini ada simbol bersulang, sukacita, juga ada simbol semacam kemenangan. Jadi bisa dikatakan kondisinya Bu Mimin nanti bisa membaik kondisi kejiwaannya setelah dia berusaha untuk sekuat tenaga untuk melakukan pemulihan di dalam kehidupannya ya. Jadi untuk saat ini bisa dikatakan dia ada komplain, jangan sangkutkan saya di dalam perkara ini. Ada simbol komplain. Jangan korbankan saya. Ya, jangan korbankan saya karena saya nggak tahu apa-apa semacam itu menurut dia. Makanya di situ dia pada akhirnya berusaha segigi mungkin untuk bisa memenangkan perkara ini, yang artinya untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hukum atau dari dugaan kalau dia ikut terlibat. Jadi dia sudah berusaha sekuat tenaga yang pada akhirnya kehidupannya nanti akan ada perlambatan, yang namanya proses ke arah perbaikan itu pasti akan ada perlambatan di sini, dan itu merupakan sebuah kondisi yang harus dilalui dengan sabar. Dan makanya itu di sini ada simbol promise, berjanjilah untuk memulai kehidupan baru yang lebih mandiri. Seperti itu ya teman-teman, kondisi kejiwaannya kehidupan dari 4 saksi kunci. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang